Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kami hormati tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2022. Kami sampaikan bahwa pada sektor lingkungan hidup Kabupaten Sleman memiliki sejumlah tantangan pembangunan yang terangkum dalam 4 isu. Prioritas lingkungan hidup yaitu pertama, masih tingginya volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang belum terkelola. Kedua, masih rendahnya kualitas air permukaan dan air tanah. Ketiga, masih adanya perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau persyaratannya diatur di dalam rencana tata ruang. Keempat, adanya penurunan kuantitas air tanah. Dalam permasalahan sampah, tantangan yang kami hadapi adalah tingginya volume sampah di Kabupaten Sleman. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk di tahun 2021 dengan asumsi produksi sampah per orang adalah 0,65 kg per hari, maka produksi sampah di Kabupaten Sleman mencapai sekitar 700 ton per hari. Jumlah ini dapat lebih besar bila dihitung dari aktivitas yang terjadi. Mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah pendidikan dan wisata dengan jumlah penduduk tidak tetap yang cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan sejumlah upaya. Pertama, yaitu meningkatkan pengelolaan persampahan. Dilakukan dengan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah berupa kelompok pengelola sampah mandiri KPSM. Sosialisasi pengelolaan sampah 3R, pelatihan, studi banding, pembentukan dan pertemuan jejaring pengelola sampah mandiri. Pendampingan dan pemberian bantuan stimulan berupa bantuan alat komposter, kompartemen sampah, tong sampah, dan mesin pencacah sampah. Pembangunan TPS dan TPS 3R serta transfer depo. Kedua, mengembangkan kelompok pengelola sampah mandiri seperti sedekah sampah, donasi sampah, pengelola sampah mandiri PSM, kelompok pengelola sampah mandiri KPSM, paguyuban pengolah sampah mandiri atau PPSM, dan lain sebagainya. Ketiga, yaitu patroli sampah liar. Kami sampaikan pula bahwa dalam permasalahan kualitas air permukaan dan air tanah, indeks kualitas air di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi, walaupun kecenderungan terus meningkat. Peningkatan kualitas air mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya air sungai cenderung lebih baik. Di antaranya karena adanya kesadaran untuk tidak membuang sampah, limbah domestik, manusia serta hewan ternak ke sungai, serta penerapan pola hidup sehat. Solusi yang telah kami kembangkan untuk mengatasi permasalahan kualitas air permukaan dan air tanah. Pertama, program kali bersih yang dilakukan setiap tahun di 17 Kapanewon atau kecamatan. Kedua, menggerakkan komunitas sungai. Dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk lebih memberi perhatian kepada sungai di wilayah Kabupaten Sleman dalam bentuk ajaan atau bergotong royong dalam membersihkan sungai. Ketiga, pembangunan sumur peresapan air hujan atau SPAH yang dilakukan bagi usaha atau kegiatan sesuai peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 5 tahun 2011 tentang
bangunan gedung, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kami laporkan pula bahwa dalam permasalahan perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Pemkab Sleman berkomitmen untuk melakukan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Pemkab Sleman juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai 2031. Dalam upaya penegakan hukum terkait pengendalian ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur tahun 2021 sampai 2040. Terkait permasalahan penurunan kualitas air tanah, kami sampaikan bahwa upaya yang kami lakukan untuk penanganan dan pencegahan penurunan kualitas air tanah meliputi 1. Pengaturan pemanfaatan lahan sebagai daerah resapan air melalui penetapan RDTR Sleman Timur, sosialisasi biopori kepada calon peserta peluang iklim di Kalpataru, pengurus pengolah sampah, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat secara luas, pembangunan lapangan olahraga dan taman beserta fasilitas pendukungnya. Dalam melengkapi seluruh upaya dalam menjawab isu prioritas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan sejumlah inovasi. Pertama, pelayanan pengaduan melalui Lapor Sleman, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kedua, inovasi butik daur ulang, Project B, pengelolaan sampah plastik, yang dikembangkan dalam rangka ikut berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA, dibakar atau dibuang begitu saja. Terakhir, inovasi yang keempat adalah Rapel, yaitu pengelolaan sampah anorganik dengan telepon pintar. Rapel merupakan sistem pengumpulan dan transportasi sampah yang berbasis pada aplikasi telepon pintar. Rapel sudah menyediakan layanan penjemputan sampah anorganik atau bahan daur ulang mulai dari tingkat rumah tangga, usaha kuliner, penginapan, bank sampah, komunitas pengolah sampah, donasi sampah, pondok pesantren, sekolah, perkantoran, pemerintah, negeri maupun swasta, pertokoan, dan lain-lain. Ke depan, Rapel akan dikembangkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Kami berharap berbagai upaya yang telah kami lakukan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman dapat terus menunjukkan hasil yang positif, baik bagi masyarakat maupun dalam sektor lingkungan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta tim penilaian Nirwasita Tatra tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. DPRD Kabupaten Sleman sangat mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menuju green economy. DPRD Sleman juga mendukung dalam mengatasi permasalahan isu-isu tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup
melalui Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 11,9% dibanding tahun 2020 dari 46,6 miliar menjadi 53 miliar. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2021, tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Sleman terdapat 4 isu yang masih tingginya volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang belum terkelola. Sehingga dilakukan penyusunan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta Perda nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang distribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Masih rendahnya kualitas air permukaan dan air tanah serta isu adanya penurunan kualitas air tanah. Untuk ini telah dilakukan penyusunan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perda nomor 4 tahun 2017 yang mengatur tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta Perda nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau. Dalam rangka mendukung penanganan isu masih adanya perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau persyaratan yang diatur di dalam rencana tata ruang, maka dilakukan penyusunan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Perda nomor 13 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021-2041. Demikian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah oleh DPRD Kabupaten Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.